yang ngata-ngatain lu, kadang gue nggak peduli. Itu kayak orang di pinggir jalan gembel itu ngatain gue, nggak bikin hidup gue kayak gini gimana. Bahkan misalnya mau ada teman gue sekalipun yang dekat mau ngatain gue, silahkan gitu, gue nggak peduli. Ini namanya otak anti negatif ya. Jadi kalian harus buang semua orang yang meremehkan kalian, contoh keluarga, contoh teman, contoh pacar sendiri. Lu buang aja gitu. Otak kalian ya udah dengerin tapi hilang gitu. Kalau kalian punya 3 ini, kalian bakar jembatan, kalian punya tujuan yang sangat kuat, kalian punya rencana yang konkret lalu dilakukan secara konsisten, dan kalian punya otak anti negatif, kalian akan mencapai yang namanya persistence. Mau ada badai, mau ada gimana, kalian akan tetap lakuin yang kalian lakuin setiap hari secara konsisten, disiplin, persistence. Nah, itu dilakukan ditambah waktu ya. Jadi kuncinya adalah persistence tadi yang satu plus waktu. Untuk persistence itu perlu 3 tadi. Kalau kalian dapat persistence plus waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, percayalah kalian akan mencapai suatu hal yang luar biasa di kemudian hari. Di saat kalian bisa buka kunci dari kekuatan dari bermimpi ini ya, dengan tadi rumus yang gue kasih, kalian akan sadar bahwa nggak ada hal apapun yang kalian nggak bisa achieve di dunia ini. Kalian bisa dapatkan hampir segala hal yang kalian pernah mimpikan dan segala hal yang kalian mau. Seperti gue bilang tadi, manusia bisa mati tapi ide nggak bisa. Itu adalah kekuatan dari mimpi dan sebuah ide. Ketika kalian punya suatu mimpi dan tujuan, ya kalian mau achieve nih, ya, kalian punya rencana konkret, kalian mau konsisten juga. Kadang wajar untuk merasa apakah ini bisa ya. Kayak gue waktu itu pertama kali dapetin 10 juta, bisa nggak ya dapat 100 juta? Begitu dapat 100 juta, bisa nggak ya dapat 1 miliar? Oh, dapat 1 miliar. Ah, bisa nih 10 miliar. Begitu dapat 10 miliar, 100 miliar. Gampang nih 100 miliar. Jadi itu compounding ya. Kepercayaan diri kita terhadap mimpi kita dan tadi gue bilang persistence yang kita lakukan dengan rencana yang konkret dan konsisten, itu akan compounding. Makanya orang sukses akan selalu tambah sukses karena mereka udah percaya sama diri mereka sendiri. Begitu gue mimpin sesuatu, oke, gue mimpin 100 juta, gue bisa capai. Oke, gue mimpin 1 miliar, gue bisa capai. Oke, gue mikirin 10 miliar, gampang ternyata. Gue mikirin 100 miliar, gampang. Jadi 1 triliun pasti bisa. Kayak gue sekarang, 1 triliun pasti bisa. Kasih gue setahun lagi aja, pasti nyampe. Karena gue udah pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Gue udah pernah mengalami dari 10 juta, 100 juta, ya, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tinggal nextnya gitu. Tinggal nextnya karena otaknya udah cut program bahwa percaya apapun yang gue mimpikan itu bisa gue capai. Ketika kalian bisa harness kekuatan dari pikiran kita dan mimpi kita, kalian bisa bending realitas, kalian bisa bawa bahkan masa depan itu kalian tarik ke depan. Yang gue waktu itu pikirin waktu gue naik Ford Fiesta adalah ini kudanya ini jadi kuda poni Mustang waktu itu. Jadi yang gue lakukan adalah gue persisten, gue bikin rencana yang konkret untuk mencapai hal itu. Dan dalam waktu 1,5 tahun bahkan gue bisa mendapatkan hal itu. Gue tarik masa depannya ke realitas yang sekarang. Itu kemampuan dari otak. Mungkin orang banyak yang ketawa tentang gue ngomong begini, tapi kalian bisa, silahkan kalian bisa buktikan sendiri di hidup kalian nanti. Karena banyak orang yang sok pintar, akan ngerasa dia kapasitas intelektualnya tinggi, dia paling pintar, paling bisa sukses. Tapi kenapa hidupnya gembel terus? Karena gitu, hidup ini lucu ya. Kalian mungkin meremehkan hal-hal seperti ini, tapi kalian mikir semuanya itu berdasarkan hanya kepintaran dan intelektual. Kalau itu case-nya, semua orang yang terpintar di sekolah, di kelasnya itu jadi yang terbaik dong di dunia. Nyatanya nggak, mereka cuma jadi sampah masyarakat banyak kan. Buktiin aja pakai sekolah gue. Coba, yang